Konjungtivitis adalah penyakit pada permukaan mata. Alergi konjungtiva adalah bentuk hipersensitivitas terhadap alergen. Berikut ini adalah terapi yang sering digunakan. Efektivitas terapi tersebut terganggu oleh kepatuhan pasien hingga efek samping obat, sehingga diperlukan strategi terapi baru. Asam oleat memiliki aktivitas pengobatan, salah satunya sebagai antiinflamasi dan imunomodulator yang dapat digunakan untuk mengatasi hipersensitivitas. Reaksi alergi konjungtiva diperantarai IgE dan digunakan RWP sebagai antigen. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas asam oleat untuk pengobatan alergi konjungtivitis. Imunisasi dilakukan dengan menginduksi respon alergi kepada tikus dengan RWP dalam injek alum secara intraperitoneal. Kelompok pertama, OA10, diberikan asam oleat 50 mg per kilogram berat badan secara intraperitoneal 1 kali per hari selama 10 hari percobaan. 5 hari kemudian, kelompok kedua, OA5, diberikan asam oleat 50 mg per kilogram berat badan 1 kali per hari selama 5 hari percobaan. Setelah 10 hari, terapi asam oleat berakhir. Kemudian, diinfiltrasi kedua mata tikus dengan serbuk RWP untuk membuat konjungtivitis. 1 hari kemudian, dilakukan pengorbanan. Tikus diambil mata, darah, dan limfa untuk dievaluasi, serta dilakukan studi in vitro. Grafik 4A menunjukkan pengaruh penambahan OA terhadap proliferasi spesifik karena RWP yang diamati pada sel limfa tikus dengan EAC. Dapat kita amati pada 3 grafik pertama tidak ada penambahan polen. Sedangkan pada 3 grafik terakhir dilakukan penambahan polen sebanyak 50 mikrogram per mililiter. Proliferasi pada kelompok yang tidak diberi polen lebih kecil dibandingkan kelompok yang diberi 50 mikrogram per mililiter polen. Artinya, proliferasi yang terjadi disebabkan karena penambahan polen yang merupakan alergen. Kemudian, pada kelompok yang tidak diberi polen dan kelompok yang diberi polen sama-sama diberi OA dengan konsentrasi 5 mikromolar dan 10 mikromolar, kecuali pada grafik nomor 1 dan 4 tidak diberikan OA. Pada kelompok yang tidak diberi polen, tidak terjadi penurunan proliferasi yang signifikan. Sedangkan pada kelompok yang diberi polen, terjadi penurunan proliferasi seiring bertambahnya peningkatan konsentrasi OA. Dapat disimpulkan, OA dapat menurunkan tingkat proliferasi spesifik karena RWP. Pemberian 10 mikromolar OA pada keempat kelompok mencit menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan tingkat proliferasi sel T yang signifikan dibandingkan dengan saat tidak diberi perlakuan apapun. Sedangkan pada pemberian 50 mikrogram per mililiter polen merangsang reaksi alergi pada kelompok mencit EAC yang ditandai dengan meningkatnya proliferasi sel T secara tajam. Namun, hal ini tidak terjadi pada kelompok mencit yang lain. Pemberian 50 mikrogram polen dengan 5 mikromolar OA dan 10 mikromolar OA pada keempat kelompok mencit memberikan hasil proliferasi sel T yang cenderung rendah, bahkan hampir mendekati kondisi saat tidak diberi perlakuan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa asam oleanolat dapat bermanfaat untuk menekan reaksi alergi yang disebabkan oleh polen pada pasien konjungtivitis. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang figur C, yaitu pengaruh treatment asam oleanolat terhadap respon imun sistemik dalam EAC tikus. Pertama, dilakukan kontrol negatif, yaitu tidak diberikan induksi alergen atau RWP, maka tidak ada sekresi IL-13 dan IL-33 sama sekali. Sedangkan untuk MCP, terjadi sekresi yang sangat rendah dan tidak menunjukkan efek yang begitu berarti dengan penambahan asam oleanolat. Sedangkan untuk kontrol positif, diberikan induksi alergen tanpa asam oleanolat, dan terjadi kenaikan signifikan pada ketiga komponen tersebut. Terakhir, untuk melihat pengaruhnya, ditambahkan asam oleanolat dengan konsentrasi 5 mikromolar. 5 mikromolar saja telah menurunkan ketiga komponen dengan begitu signifikan. Kemudian ditambahkan lagi konsentrasinya menjadi 10 mikromolar dan menurun lebih drastis, bahkan IL-33 sekresinya terhenti. Maka berikut adalah kesimpulan dari figur 4C. Pada figur 4.D menunjukkan efek modulasi dari oleanolic acid terhadap fungsi sphenosid pada mencit dalam memproduksi MCP1, IL-13, dan IL-33 pada beberapa perlakuan sebagai berikut. Ada 3 poin penting dalam diagram batang yang pertama. Yang pertama, pada perlakuan ini, penambahan polen sebagai alergen dapat meningkatkan produksi dari MCP1. Yang kedua, jika pada polen ditambahkan 5 mikromolar OA, terlihat bahwa produksi MCP1 dapat ditekan. Yang ketiga, peningkatan konsentrasi OA menjadi 10 mikromolar memicu penurunan produksi MCP1 yang signifikan. Selanjutnya, ada 3 poin penting dalam diagram batang yang kedua. Yang pertama, produksi sitokin IL-13 meningkat tinggi ketika penambahan polen. Yang kedua, pemberian 5 mikromolar OA pada polen menyebabkan turunnya produksi interleukin 13. Yang ketiga, dinaikannya konsentrasi OA menjadi 10 mikromolar menyebabkan turunnya produksi interleukin 13 yang lebih signifikan. Pada diagram batang yang ketiga, ada 3 poin penting. Yang pertama, produksi interleukin 33 meningkat dengan injeksi polen. Selanjutnya, penambahan 5 mikromolar OA pada polen menunjukkan produksi dari interleukin 33 yang dapat ditekan. Yang ketiga, peningkatan konsentrasi OA menjadi 10 mikromolar menunjukkan tidak adanya produksi interleukin 33. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi oleanolic acid yang diberikan, maka akan semakin efektif menurunkan produksi sitokin interleukin 13, interleukin 33, dan MCP1 pada reaksi alergi dan inflamasi.